batunya ini diukir. Ukirnya batu? Diukir nanti disusun, bahkan ada daerahnya di rock bar namanya Pak ya, rock bar. Itu nanti dia bikin Pak seperti panggung. Nah di situ ada DJ-nya, ada lighting-nya, itu sehingga ini pengunjung Pak tertata. Potensinya ini banyak yang bisa digali, diberdayakan lagi Bu ya. Banyak Pak. Konsep yang seperti di Pantai Kutai, di Pantai apa? Kute, guys ya. Kita bikin baju-baju kaos apa juga yang bermerek Pantai Padang gitu kan. Iya. Jadi kita satukan, makanya saya bilang kita bikin juga galeri Pak. Oh iya, mantap. Sehingga mantap, home industry itu terpusat ke sana. Ada booth-booth yang betul-betul permanen ada di situ. Sehingga setiap kita ada event ulang tahun Kota Padang, ulang tahun Sumatera Barat, sehingga terangkat ekonomi masyarakat kita terangkat. Guys, ini cemerlang sekali idenya nih guys nih. Halo guys, jumpa lagi kita guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat Etsam semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat untuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah guys. Saya sekarang berada di Pantai Padang, sedang ngobrol-ngobrol asik nih dengan Ibu Tetes, panggilan akrabnya. Nama Ibu aslinya siapa Bu? Serlisiasi. Serlisiasi. Guys, Ibu Tetes ini ngobrol-ngobrol sama saya. Beliau punya visioner ya, gagasan untuk Pantai Padang ini khususnya. Bu, kita nih lihat di Pantai Padang ini Bu, ini kan ya cukup indah ya Bu ya. Potensi alamnya kan sangat bagus sekali nih kalau diberdayakan, difungsikan. Bu, kira-kira ada apa nih Bu, Ibu yang ingin ceritakan sama saya nih masalah Pantai Padang ini? Guys, kita dengerin nih guys, ada ide cemerlang nih dari Bu Tetes ini. Apa? Ya, Pak Ed, Pantai Padang ini sebenarnya sangat-sangat bagus. Tidak kalah dengan Pantai Kuta Bali ya. Ada Nusa juga di sana gitu. Tapi kita lebih bagus dari Bali itu. Hanya di sini kurang tertata saja Pak Ed. Kurang tertatanya begini. Nah seperti inilah ya, yang kebetulan nih di depan kita sama yang di samping sana. Ini kan PKL untuk kulinernya kan masih ilegal. Nah ini kalau nanti Pol PP datang ini razia nih kena. Nah kalau saya nanti maunya, saya kan nyalek nih sekarang Pak Ed. Jadi saya maunya nanti ini dilegalkan. Dilegalkan itu nanti ada, kita bikin sarana untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ini bisa jualan. Memang betul-betul ada wadahnya untuk berjualan di sana, sehingga hari-hari itu tidak kena lagi dengan Pol PP. Kan kasihan Pak. Iya, kayak kucing-kucingan Bu ya. Kasihan gitu. Makanya saya nanti kepengennya Pantai Padang kita ini kita bikin lebih indah lagi. Ini seperti batu-batu ini ya. Ini sebenarnya bisa diberdayakan. Nah, kalau di Bali itu kan kelebihannya hanya Pak, batunya ini diukir. Ukirnya batu? Diukir nanti disusun, bahkan ada daerahnya di rock bar namanya Pak ya, rock bar. Itu nanti dia bikin Pak seperti panggung. Nah di situ ada DJ-nya, ada lighting-nya, itu sehingga ini pengunjung Pak tertata. Udah gitu mereka bikin musik. Tiap malam gitu mereka bikin musik. Sehingga rame lah Pak pengunjung kita, wisatawan dari manca-mancanegara. Nah tapi itu juga harus Pak kita edukasi dulu masyarakat kita yang berada di lingkungan Taplau ini namanya Pak, Tapilawi. Nah gitu ya, ini Taplau. Nah ini yang perlu kita benahi. Mungkin nanti juga koordinasi dengan Pemda setempat. Ya, Pemda setempat. Potensinya ini banyak yang bisa digali, diberdayakan lagi Bu ya. Banyak konsep yang seperti di Pantai Kutai, di Pantai apa? Kute guys ya. Ya, ada lagi Pak Jimbaran. Nah, Jimbaran itu Pak, itu jalannya aja kecil Pak. Kalau masuk bus ke pantai itu udah seperti apa gitu Pak ya, nggak tertata gitu loh. Nah, jauh lebih tertata Pantai Padang kita ini. Nah, di sana beragam-ragam makanan seafood
Dan musiknya juga. Nah, kemarin kan saya pernah tuh di tempat yang ada musik, yang di pinggir pantai banget nih Pak. Itu ini musik. Seperti di pinggir ini musik. Jarak 10 meter itu udah musik lagi. Perang musik jadinya ya. Perang musik jadi ya Pak. Mana yang mau kita dengerin? Kanan kiri musik kanan, jadi nggak nyaman. Padahal kita kan duduk malam-malam sore kan kepengen menikmati deburan ombak gitu ya. Nah, dengan adanya musik kiri kanan gitu kita udah pusing aja Pak. Pusing dengan Nah, coba kalau saya kepengennya nanti itu kita tata Pak. Cukup satu dengan jarak berapa satu. Nanti kalau udah jauh lagi nggak apa-apa, bikin lagi satu lagi. Nah, ini yang saya kalau nanti Pak saya diizinkan Allah, kalau saya bisa duduk di legislatif ini, karena ini kan adalah dapil saya Pak. Dapil 6. Dapil 6 ya. Ya Dapil guys, 6. Bu Tetes ini, Ibu Tetes ini panggil akrabnya guys. Nama asli Ibu siapa Bu? Serlis Yasi. Serlis Yasi. Ibu dari Nasdem ya? Saya dari Nasdem Pak. Makanya saya kepengen ini mengabdi untuk Pemkot ini supaya apa yang saya bisa persembahkan, ide-ide saya bisa terlaksana di Pemkot ini. Makanya saya ngambil Pak, sengaja saya ngambil hanya Kota Padang. Kota Padang. Ini dapil 6 karena ini pesisir pantai ini sangat panjang Pak. Panjang ini. Nah, sangat perlu kita benahi dengan bagus. Apalagi nanti kalau ada kita bikin Pak, seperti saya kan juga seorang yang terjun di organisasi. Namanya Pak Persami. Persami itu apa Bu? Persami itu Persatuan Saudagar Muslim Indonesia. Nah, saya sebagai bendahara di sana Pak. Karena saya itu waktu saya masih aktif jadi bankir, itu saya kan terakhir saya kepala cabang Bank Nagari Jakarta Pak. Jakarta ya. Itu saya sering ya mengucurkan kredit-kredit KUR UMKM yang lagi marak sekarang. Ini pas banget Pak. Daerah kita ini untuk diberikan mereka semacam UMKM sehingga home industri kuliner ini bisa tertata semua. Dan orang pun datang ke sini merasa nyaman. Nyaman Bu, gitu. Kemarin kan saya juga pernah keliling-keliling daerah sini nih Bu nih. Ya. Jadi banyak keluhan masyarakat dengan kehidupan keadaan sekarang ini susah, sulit gitu kan. Ekonomi sedang sulit gitu. Kemudian saya aja ngelihat potensi alam di sini kan, khususnya pantai ini kan bisa jadi destinasi wisata yang bagus sekali. Yang tinggal bagaimana kita potensinya kita ambil, bagaimana memberdayakannya aja. Tadi Ibu kan udah banyak ide tuh, ingin mencontoh seperti di Kute, di Jimbaran kan gitu. Kira-kira yang konkretnya nih Bu, konkret programnya. Ini kan Ibu harapan nih programnya. Seandainya guys, Ibu ini kalau duduk di legislatif rencananya guys ya, kalau Allah berkenan dan kita dukung dari masyarakat semua, khususnya daerah Pantai Padang ini mendukung beliau ini. Jadi beliau ada program bagaimana Pantai Padang ini ditata dengan baik kan gitu ya Bu. Dan pengelolaannya, manajemennya, konsepnya yang bagus kan gitu Bu ya. Dan juga mempengaruhi dari ekonomi masyarakat. Itu konkret nyata. Apanya sih Bu kira-kira program konkretnya nih Bu nih? Kan tadi masyarakat ngeluh, ada notabene-nya masyarakat ini banyak nelayan. Kadang cuaca nggak bagus, kadang hasil tangkapan mereka kurang. Nah, di mereka itu ibaratnya kerja dulu baru makan kan gitu. Nah, betul. Sementara mereka kerja hasil yang nggak ada, ya makan bagaimana kan gitu. Nah, mungkin barangkali dari potensi alamnya ini, Pantai Padang kan kita banyak contoh nih. Ibu kan udah pengalaman juga kemana-mana, ke Kute, ke ini kan. Dan apa sih Ibu lihat di Pantai Padang ini yang bisa jadikan juga barometer tempat wisata yang diperhitungkan nih, yang akan nanti bisa bersaing ya, kayak Kute, kayak Jimbaran. Apa nih konkret nyata programnya Bu yang harus diangkat di kawasan Pantai Padang ini Bu? Jadi gini Pak, ini kan berarti bapak-bapak nih yang berada di daerah kawasan pantai ini kan nelayan. Berarti mereka kan nanti hasilnya itu ikan gitu ya Pak ya. Ikan ini sebetulnya kita bisa ekspor. Contoh Pak, saya pernah dimintakan oleh teman saya dari Batam, kalau bisa nggak ikan kecil-kecil itu nanti dikirim ke Batam. Nanti ada semacam kemasan yang kita packaging yang bagus lah Pak, supaya sampai di sana juga bagus. Itu nanti
akan diekspor oleh orang Batam itu Pak ke China. Nah, kalau kita bisa mengemas seperti itu, nah kita bikin di sini nih semacam kayak ada galerinya, gudang ya, gudang, gudang penampungan. galeri penampungannya, supaya nanti itu memang betul-betul tertata. Nah, sehingga mereka tidak menjual. Kadang-kadang mereka menjual Pak, nelayan datang, istilahnya kan di sini Milo Puke tuh Pak, Milo Puke iya, datang, iya. orang beli dengan harga murah. Nah, kalau kita bisa lebih hasilnya dari itu, kita sisakan itu ekspor. Jadi hasilnya Sehingga, yang diperoleh masyarakat ini dikelola dengan nilai yang akan nilai jual akan lebih tinggi ya. lebih tinggi Pak, sehingga sejahteralah ekonomi masyarakat kita yang berada di sini. Begitu juga dengan ibu-ibu, ya Pak ya, ibu-ibu atau emak-emak lah istilahnya kalau di Padang sekarang ya. Emak-emak ini, dia kan banyak juga Pak, seperti yang kita lihat ini di pinggir-pinggir kan ada jualan baju, tapi nggak seberapa. Nah, kita punya juga ikon, misalnya kayak ada di ujung sana Pak, Pantai Air Manis sampai ke sini. Nah, itu kita bikin baju-baju kaos apa juga yang bermerek Pantai Padang gitu kan. Iya. Jadi kita satukan, makanya saya bilang kita bikin juga galeri Pak. Oh iya, mantap. Sehingga mantap. home industry itu terpusat ke sana. Terkonsentrasi ya. Ya. Nah, saya kan pernah Pak waktu ulang tahun Kota Padang di Mambonjol waktu itu. Terus saya lihat Pak ya, itu Pemda kita hanya membuat semacam stand-stand gitu, tapi stand-standnya nggak begitu bagus Pak. Saya pakai hak tinggi bisa jatuh saya Pak. Karena apa? Di bawah itu hanya ditutup karpet itu, tapi ada bolong-bolongnya kali ya di bawah. Saya kepengennya Pak, itu nanti kita kalau sudah bikin wadahnya suatu bangunan ya, bisa dengan semi permanen atau permanen banget, sehingga ada booth-booth yang betul-betul permanen ada di situ. Sehingga setiap kita ada event ulang tahun Kota Padang, ulang tahun Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat juga kemarin ini ulang tahun itu di GOR. Nah, padahal itu biayanya Pak, kalau saya rasa itu sangat tinggi. Karena apa? Pasang, buka. Oh iya. Ya kan? Iya, Coba kalau kita bikin permanen Pak. Benar-benar wah guys, ini cemerlang sekali idenya nih guys nih. Idenya Ibu Tetes ini alias siapa tadi Bu? Sterilisasi Pak. Sterilisasi. Ya. Tapi ngetopnya Ibu Tetes nih. Guys, benar juga kalau setiap kota itu kan ada momennya ya, HUT kotanya ya kan, kayak Kota Padang, kemudian Sumbar sendiri gitu. Ya. Jadi dibikin, kenapa nggak dimanfaatkan ya Bu ya? Soalnya wadahnya sudah ada nih seperti Pantai Padang ini. Ya. Dibikinlah semacam konvenser ininya lah, senternya ya. Soalnya ada boothnya, galerinya atau apa. Jadi kalau ada momen itu ya tinggal ngisi tempat aja kita lagi Pak. ya. Ya, misalnya ini dari kayak Kota Padang kan seluruh kota, misalnya Kota Bogor, kan ada di Makassar lagi ada kota kan pada datang tuh Pak. Berarti masyarakatnya sangat banyak juga mengunjungi Kota Padang kita ini. Saya lihat Pak, itu di mana-mana stand seperti di Jakarta Pak ya. Itu di Gatot Subroto, itu kan ada Kementerian Perindustrian. Itu memang booth-boothnya, tempat sarana pameran itu sudah permanen Pak di situ. Sehingga apa aja event-event di situ diadakan, kita udah tinggal masuk. Iya, jadi hemat biaya ya Bu ya? Hemat biaya. Hemat biaya, hemat waktu, dan ya efisiensi lah. Iya. Nah, jadi nggak ada hal mubazir. Ini bagus sekali nih Bu Tetes, bisa Ibu nanti tuangkan atau Ibu sarankan istilahnya di saat nanti Ibu, insya Allah ya, semoga Allah kabulkan doa Ibu dan juga didukung oleh masyarakat semuanya ini. Dengan brilian Ibu idenya ini, semoga bisa terrealisasi nih Bu nih. Saya pikir juga begitu. Pak. Iya. Bagus sekali nih Bu Tetes. Ya kan banyak juga nih Bu, kita lihat kan kayak tadi Ibu bilang kaos, bagus juga guys. Ya. Kan kayak lain kota-kota lain tuh, misalnya ada ciri khasnya, misalnya wah Singapura apa Tanah Toraja, umpamanya kan ada kaosnya. Sini dibikin juga nih Pantai Padang, juga dibina lah masyarakat yang sedang tidak ada kerja atau yang pengangguran, bisa difungsikan ya Bu ya. Bisa Pak. Jadi menyerap tenaga kerja. Jadi bisa dididik juga ya. Bisa kita adakan pelatihan, pendidikan, edukasi lah semacam itu Pak ya. Sehingga terangkat ekonomi masyarakat kita terangkat. Iya, ya menarik nih guys. Jadi kurang lebih kalau saya tangkap
ide Ibu ini bagus sekali nih. Jadi dengan destinasi pantai wisata di Kota Padang ini, khususnya di Pantai Padang ini, banyak potensi yang bisa difungsikan, diberdayakan. Salah satunya tadi yaitu dibuatnya semacam galeri yang mewadahi dari kreativitas anak negeri ya, khususnya masyarakat sekitar ini. Dan juga mewadahi juga dari alam Minangkabau ini Bu ya, kan ada rendang, yang kulinernya ya, juga ada kerajinan-kerajinan lain. Ya terkonsentrasi di suatu tempat galeri, dan juga di event-event yang seperti HUT Kota Padang bisa ngundang-undang yang lain ya kan, seperti barometernya ya. Jadi masyarakat itu menambah kasanah wawasannya gitu. Iya, ini kan masih banyak nih Pak. Daerah-daerah kita kan itu baru masih di sana. Saya dengar-dengar nih nanti sampai ke Pariaman ya. Ini di sepanjang pantai ini dibikin jalan gitu kan. Saya lihat ini keliling-keliling, saya ngeliat masih banyak yang kosong Pak. Saya rasa untuk kita bangun itu kalau memang Pemkop kita mendukung, gampang kok Pak. Sehingga nanti kan lama-lama pajak menambah PAD dari pendapatan asli daerah kita, sehingga juga nanti relevansinya kan ke APBN, APBD naik gitu. Nah, kalau APBD kita udah naik, berarti sejahteralah infrastruktur yang ada di Kota Padang ini. Menunjang itu ya? Pak Edi, sangat menunjang itu gitu. Oke guys, udah denger kan guys, bagus sekali nih ide dari Bu Tetes ini. Semoga para sobat semuanya, wabil khusus masyarakat Pantai Padang nantinya nih, agar bisa ada perubahan dengan adanya beliau nanti ikut ambil bagian di bagian legislatif ya. Nanti kan berkoordinasi dengan eksekutif Ibu ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang signifikan untuk kemaslahatan masyarakat dan orang-orang, khususnya masyarakat sekitarnya lah, dan masyarakat umumnya Kota Padang dan orang Minang ya itu Bu ya. Orang Minang. Nah, ini guys, saya bangga dengan orang Minang. Ini guys, khususnya kita memang saat ini kita inginkan memang sosok pemimpin-pemimpin yang betul-betul yang ada perhatian untuk masyarakat banyak atau rakyat, bagaimana rakyat sejahtera. Istilahnya pemimpin yang pro ke orang kecil lah, orang cilik. Ya Bu ya. Nah ini suatu cita-cita yang luhur. Ya harus kita dukung nih guys. Ya model-model seperti Bu Tetes ini atau Rati Seliasi. Aduh saya suka Seliasi. Emang Pak, nama saya di kantor pun waktu saya aktif dulu di Bank Nagari Pak, nama saya ini susah juga dikenal, tapi ikon saya kemana-mana Tetes. Nah, itu orang udah tahu tuh Pak, Tetes. Oke guys, itulah kita doakan semoga Ibu Tetes ini sukses. Bu, saya secara pribadi mengucapkan, ya mendoakan lah, semoga Bu Tetes bisa nantinya maju, dan apa yang Ibu idekan atau program nanti bisa terrealisasi adanya dengan koordinasi dengan teman-teman yang memegang kebijakan-kebijakan lain. Amin. Sekali lagi selamat Bu ya. Terima kasih Pak Ed. Doa terbaik selalu untuk Ibu. Amin. Guys, jangan lupa Bu Tetes guys, demi kemajuan Kota Padang ya dan orang Minang. Oke guys, gitu aja guys, sampai jumpa lagi pada waktu kesempatan yang lainnya. Jangan lupa kalau suka dengan tontonan ini silakan di share, di like, di komen, kemudian jangan lupa subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.